Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Jalil Sabur. Saya dari kelompok 1. Saya merupakan mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 angkatan 2020. Baik, pada video kali ini saya akan memperkenalkan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk pemenuhan tugas mata kuliah berbicara publik. Baik, perlu teman-teman ketahui, di Universitas Negeri Gorontalo terdapat beberapa fakultas, khususnya Fakultas Sastra dan Budaya. Memiliki 3 jurusan, salah satunya yakni jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah program studi yang memberikan tentang pengetahuan dalam berbahasa yang baik serta efektif. Baik, mulai dari keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak yang akan menjadi materi kuliah yang akan kamu pelajari di program studi ini. Perlu teman-teman ketahui juga, di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ini terdapat beberapa organisasi dan mempunyai fasilitas yang memadai. Dan teman-teman perlu ketahui juga, lulusan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan tidak dimiliki oleh jurusan lain. Sekian dari saya, terima kasih. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau yang sering disingkat dengan HMJ adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di suatu perguruan tinggi yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Keberadaan himpunan mahasiswa haruslah berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Himpunan mahasiswa jurusan berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan jurusan. Tugas pokok HMJ adalah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan yang bersifat penalaran sesuai dengan program studi jurusan. Susunan kepengurusan himpunan mahasiswa jurusan ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun beberapa deviasi sesuai dengan kebutuhan himpunan itu sendiri. Alasan masuk organisasi mahasiswa yakni Anda akan mendapatkan banyak sekali pengalaman dengan pada mengikuti Ormawa. Beberapa kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan biasanya akan memberikan Anda banyak pengalaman baru yang juga memberikan banyak pembelajaran yang baru juga. Salah satu tujuan kuliah yang utama adalah memperluas pengetahuan serta wawasan. Pada dasarnya, kemampuan berpikir seseorang mahasiswa harus terus diasah selama masa perkuliahan. Jadi, untuk mahasiswa baru, cobalah untuk masuk organisasi himpunan mahasiswa jurusan agar Anda dapat memperluas relasi dan menambah wawasan. Sekian dari saya. Prestasi mahasiswa yang menjadi salah satu indikator pencapaian dalam mendukung peningkatan perguruan tinggi, maka dari itu Fakultas Sastra dan Budaya terus mengejar dan mengupayakan prestasi mahasiswa baik non-akademik maupun akademik. Maka dari itu saya akan menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang prestasi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang didapatkan mahasiswa, di antaranya ada Kawidya Amune yang mendapatkan gelar sebagai Duta Inspirasi Gorontalo. Ada juga 2 orang mahasiswa yang dipilih jurusan untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan di Kota Malang. Nah, baru-baru ini juga ada salah satu mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang terpilih menjadi Putri Duta Budaya Fakultas Sastra dan Budaya. Selain itu juga, dalam kegiatan Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional, pencapaian prestasi tersebut diraih oleh Kayuda Prasetya Ningrat, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang ditetapkan oleh juri nasional sebagai juara 1 Lomba Penulisan Puisi pada tanggal 29 November tahun 2020. Kayuda bersaing dengan beberapa PT ternama di Indonesia. Urutan kejuaraan perguruan tinggi cabang lomba penulisan puisi tersebut yakni juara 1 Universitas Negeri Gorontalo. Itulah prestasi yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian fasilitas-fasilitas yang berada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Di Fakultas Sastra dan Budaya menyediakan beberapa ruangan untuk jurusan. Nah, di lantai 2 ada beberapa ruangan untuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama, ada ruang kuliah yang biasa digunakan oleh mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia untuk perkuliahan. Ada 6 ruangan yang digunakan dalam perkuliahan, yaitu ruangan Mala-Mala, Timlo, Tahuda, Talenimo, Tahuli, Bunggo, dan Tambomo. Nah, yang kedua, lab jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ada di ruangan Memadu dan Wahidu. Ruangan tersebut biasa digunakan mahasiswa untuk melakukan praktek. Ketiga, ada ruang baca yang digunakan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mencari referensi ketika membuat laporan atau skripsi di ruangan Pademobu. Ada juga musola untuk ruangan beribadah umat muslim. Ruangan tersebut bersebelahan dengan ruangan Tahida. Keempat, ada toilet putra dan putri yang disediakan untuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itulah fasilitas-fasilitas yang berada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.